Apa kabar? Drink Orang. Dengan Bobby di sini, kita jumpa lagi. Ya, ini adalah video pertama di tahun baru tahun 2022. Oke. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat tahun baru untuk semuanya. Semoga di tahun yang baru ini kita semua semakin sehat. Kita semua dilancarkan segala urusan dan mendapatkan berkah yang berlimpah. Oke? Nah, jadi gimana nih ya? Sorry nih, aduh, udah agak lama nggak posting video ya, karena kerjaan juga. Terus gue sekarang lagi sedikit ngumpulin konten tapi yang non alkohol lah ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya gue udah ngumpulin juga nih banyak pertanyaan yang masuk melalui Instagram. Thank you. Makasih banyak udah respon. Dan gue juga berterima kasih atas semua komen-komen yang mensupport banyak tentang video ini. Terus ada juga yang kontra, tapi nggak apa-apa. It's okay. Semua orang berhak untuk suka dan semua orang berhak untuk tidak suka. Ya. Tapi anyway, terima kasih banyak atas komen-komennya. Di sini gue ada beberapa catatan mengenai beberapa pertanyaan kembali seputar wine, terus juga mengenai posisi atau apa ya namanya orang bilang kalau jadi sommelier itu gimana sih ya, reputasi seorang sommelier lah, wine sommelier. Oke. Terus yang satu lagi mengenai cerita kehidupan sommelier atau seorang wine expert. Gue belum expert lah, gue masih belajar ya. Nanti kita bahas satu persatu setelah yang satu ini. Oke, kita jumpa lagi di Drink or Drunk ya. Kembali dengan pembahasan mengenai wine dan seputar wine sommelier ya. Jadi menurut gua, lo mau jadi apapun itu adalah keputusan lo ya. Oke, pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua ini dia. Om, cerita dong mengenai gue kayak jadi tukang cerita ya. Enggak, gue pengen sharing doang. Om, gimana pendapat Om mengenai white wine dan red wine? Ya. Oke, ini pertanyaan yang keren banget buat gue ya. Gimana mengenai pendapat gue mengenai white wine dan red wine? Gue akan minum white wine di cuaca yang agak panas, cuaca yang hangat, cuaca yang benar-benar berangin tapi ya kayak angin pantai gitu ya. Gue akan minum white wine. Red wine sebaliknya, gue akan minum di cuaca yang dingin, makan makanan yang berat ya. Terus untuk ya juga menambah untuk ngangetin badan. Itu kalau dilihat dari acara atau occasion yang lo tuju, gimana lo untuk minum wine. Nah, terus juga kalau untuk milihnya, wine itu gue milih wine itu nggak semua wine gue suka ya. Mungkin ada orang suka wine yang dry, ada orang suka wine yang fruity, ada orang suka wine yang manis ya. Tapi masa pandemi ini gue lebih suka wine yang fruity lah, yang menyenangkan, yang bikin badan gue fresh kayak gitu. Jadi kalau ditanya perbedaan white wine dan red wine, balik ke selera ya. Gue sih sekarang sih emang lagi enjoying beberapa white wine ya, terutama Pinot Grigio ya.
grape Pinot Grigio karena menurut gue unik. Dimana itu semi dry. Terus ada juga yang dry. Dan gue suka aroma karakternya. Ya, dan menurut gue kalau minum Pinot Grigio itu agak-agak crispy gitu. Ya, kayak krenyes gitu loh. Kalau ngejelasinnya krenyes. Ya. Oke. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, gue baru dapet sebuah wine. Ini dia. Henschke, ya. Henschke Tillis Vineyard. Tillis Vineyard tahun 2015. Ya, Henschke ini adalah salah satu wine yang premium di Australia, ya. Untuk episode kali ini gue nggak mau buka dulu karena gue suka banget sama wine ini. I love this wine. Ya, gue suka banget sama wine ini. Ya, keunikannya apa? Henschke Tillis Vineyard ini. Tillis Vineyard ini dia white wine, ya. Terus ya lo bisa lihat warnanya lah ya. Keunikannya apa? Dia mempunyai grape, blended grape yang menurut gue sangat unik. Ya, kalau nggak salah itu ada Chardonnay, Semillon, Sauvignon Blanc, sama Pinot Grigio. Ya, kalau kurang sorry, tapi yang pasti 4 itu adalah biasanya blended yang agak susah. Ya, nah terus udah gitu ini 2015, ya udah vintage. Sekarang udah masuk 2022, berarti udah 7 tahun. Mestinya sih udah mature dan ready to drink. Gue yakin sih ini kayaknya elegan banget ya. Menurut gue nih, sekarang gue belum nyoba. Cuman Henschke Tillis Vineyard ini sangat unik. Unik banget. Uniknya di mana? Wah, nanti kita akan coba deh, ya. Tapi ini suatu wine yang langka dan benar-benar precious, berharga. Karena white wine itu biasanya bukan suatu produk wine yang mudah di blend grape-nya, ya. Tillis Vineyard 2015, ya. Nanti kita akan coba sih, gue akan coba. Cuman kalau gue coba nggak sempet gue review di video langsung, gue kan ngasih info-infonya aja. Nah, tapi biasanya gue posting di Instagram, ya. Nah, itu dia mengenai white wine nih, yang di penghujung tahun 2021 kemarin, menurut gue sangat berterima kasih, ya. Kita akan coba lah, ya. Henschke Tillis Vineyard, ya. Dan menurut gue wine Henschke ini adalah sebuah wine yang dibuat dengan passion, artisan, ya. Henschke ini kalau nggak salah ownernya namanya Stephen Henschke, ya. Dia banyak bikin wine yang top untuk brand Henschke. Ada satu wine yang gue suka itu namanya Hills of Grace kalau nggak salah, Henschke Hills of Grace untuk red wine, ya. Terus ada juga Johannes Garden, terus beberapa lagi tipe-tipe atau jenis wine dari Henschke wine ini, ya. Nah, yang white ini gue banget berterima kasih bisa ada kesempatan untuk boleh coba, ya, Tillis Vineyard dari Eden Valley, Adelaide Hills, ya. Nah, banyak sekali wine-wine dari New World, ya, sekarang itu udah mulai berlomba-lomba, ya. Kalau nggak salah sekarang itu yang lagi ramai di pasaran itu sekarang wine Chile. Wine Chile ini sekarang lagi ngebut banget kalau untuk perkembangan dari wine business, ya. Karena wine Chile ini dia punya beberapa area premium atau wine region premium di daerah Aconcagua, ya, Maipo, ya. Itu region premium untuk ngebikin wine. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini nih seru nih. Pertanyaan terakhir. Kehidupan seorang sommelier itu gimana sih om sehari-hari? Gimana? Gue kalau pagi manusia biasa, kalau malam gue jadi Spiderman sembari bawa wine. Enggak. Kehidupan seorang sommelier sehari-hari ya biasa. Kita kalau pagi bangun kayak orang biasa lah. Kehidupan seorang wine sommelier itu bukan berarti yang tiap hari kita harus minum, terus kita harus nge-wine, kita harus makan, enggak lah, ya. Jadi ini lebih spesifik itu kita belajar sebenarnya tiap hari,
kita belajar, kita cari tahu wine yang terupdate, wine yang paling oke saat ini, apa sih topik pembicaraan mengenai seputar dunia wine ya. Kalau gue sendiri, gue seminggu itu gue selalu ada nyisihin beberapa jam untuk baca ya, baik itu buku, terus baik itu berita, terus baik itu produk ya. Karena sekarang banyak ya sumber-sumber atau berita mengenai wine di dunia ya. Nah jadi menurut gua kehidupan seorang sommelier itu biasa aja. Nggak ada kita kayak pagi jadi manusia biasa, malam kita berubah. Nggak. Tetap kita jalan terus biasa aja ya. Memang ada beberapa di Instagram nanya, Om apakah Om tiap hari harus minum? Enggak, kita nggak kayak gitu kok. Kita nggak harus tiap hari minum, setiap waktu minum. Kita minum hanya untuk occasion tertentu aja ya. Plus kalau dikasih gratis. Enggak ya. Itu. Jadi gini, gue mau sebenarnya memberi pesan ya. Gimana pun mengkonsumsi segala sesuatu berlebihan itu kembali gue ingetin nggak baik. Ya. Jadi kalian harus pilah-pilah dan kalian harus tahu gimana sih kondisi badan kita nih sehat atau enggak, apakah badan kita ini bisa untuk minum alkohol atau enggak. Kalau belum pernah, nggak usah ya, nggak usah mencoba, nggak usah untuk ngikutin tren atau apa kata teman atau ngikutin, nggak usah ya. Tapi kalau memang kalian ada niat, gue mau belajar dalam arti lo mau belajar minuman secara positif, go ahead ya. Tapi jangan sampai bergantung ya. Gue hanya bisa pesen itu doang. Karena nanti kedepannya lo mau jadi apa, lo mau gimana itu kembali keputusan lo, kayak gitu ya. Oke. Setelah tadi mengenai beberapa informasi mengenai wine ya, beberapa informasi mengenai sommelier ya. Nah, ini gua akan menjawab sedikit mengenai red wine ya. Kan tadi ada pertanyaan white wine dan red wine itu sebenarnya yang kalian cari apa sih, atau apa sih ya orang cari saat menikmati red wine ya. Ini kembali ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Red wine itu orang selalu minum, pertama yang dicari adalah selain rasa asam, rasa manis, karakter buah-buahan atau fruitiness ya, atau aroma karakter lah ya, buah-buahan itu apa aja sih yang ada di dalam wine tersebut. Terus yang pasti rasa sepet ya. Ini rasa sepet ini apakah sepetnya dikit, apa medium, atau benar-benar sepet banget. Nah terus yang terakhir itu body ya. Jadi body wine itu kayak gimana sih, apakah wine-nya berat di rongga mulut, atau nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat, medium, atau benar-benar ringan di rongga mulut. Nah, cara belajar untuk mengenal body wine itu gimana sih ngegambarinnya? Kalian kalau minum susu, bagi orang yang suka minum susu, ada bedanya, ada full cream sama skim milk. Ya, full cream itu yang full bodied, skim milk itu yang light bodied. Ya kayak gitu. Nah, untuk rasa sepet itu bisa kalian coba dari teh ya. Teh yang terang sama teh yang gelap banget itu biasanya sepetnya berasa. Nah, hal yang serupa juga bisa kalian temuin karakternya di kopi. Ya kopi itu mirip-mirip wine, ya cuma bedanya ya dia nggak ada alkohol aja, ya dia mengandung kafein. Nah, jadi sebenarnya mengulik mengenai dunia minuman ini banyak banget pengetahuannya, ya, terus informasinya juga bisa kita sharing, gitu loh. Oke, nah itu dia tadi sekilas mengenai wine dan mengenai wine sommelier, ya, itu. Jadi gue selalu menyarankan kembali kepada kalian, satu lagi, jangan terburu-buru untuk mempelajari wine. Kenapa? Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya gue bukannya nggak bisa jawab, tapi gue nggak ngerti karena ada orang yang nanya di link YouTube maupun Instagram nanya, Om, rasanya red wine tuh yang enak gimana ya? Jadi pertanyaannya gini, ini gue gak bingung karena red wine itu banyak. Jadi kalau kalian mau nanya red wine, kalian pengen tahu nih rasa red wine. Pertama yang kalian mesti tahu itu adalah kalau kalian pernah minum, referensi wine sebelumnya apa yang kalian coba. Nah itu baru bisa kalian tanyain kalau kalian kurang suka atau kalian pengen mengulik lebih dalam.
Terus kedua, kalau kalian belum pernah minum sama sekali, ya kalau nanya red wine yang enak tuh kayak yang gimana sih? Nah, ini gua hanya bisa menjelaskan red wine yang enak sebenarnya kalau kalian baru mulai bisa mencoba dengan red wine yang rasanya manis, yang lebih gampang dianalisa. Nanti setelah itu baru pindah ke red wine yang lainnya. Tapi kalau dari negara mana, sebenarnya paling banyak itu sekarang Australia sama Chili, ya. Karena kalau kalian udah ngomong soal wine Prancis, wine Italia, wine Jerman, itu dia lebih kompleks, ya. Lebih banyak yang akan nanti kalian tanyakan. Jadi kalau kalian mau mengutarakan pertanyaan, please banget, bukannya gue nggak mau jawab, tapi kalau ada pertanyaan yang kurang spesifik, gue hanya menjawab secara general, ya. Dan gue sangat berterima kasih, ya. Gue sangat appreciate banget untuk yang bisa komen, ya. Apalagi nanya, dan gue seneng banget semua orang yang bertanya, apalagi tentang pengetahuan, ya. Karena terutama di Indonesia ini komunitas wine itu sangat kecil, ya, dikit banget, ya, karena orang lebih, ya mungkin orang ya pasti lebih suka makan daripada minum, ya. Cuman gue sangat appreciate banget bagi orang yang mau belajar dengan serius, ya, dan semoga apa yang kalian pelajari ini akan berguna ke depannya dan sukses buat kalian semua yang ingin belajar wine lebih banyak lagi. Oke? Nah, itu dari gue. Sampai sini gue mau sekali lagi gue mau mengingatkan, ya, kalian harus bisa memilih produk secara bijaksana dan mengkonsumsi minuman mengandung alkohol secara bertanggung jawab. Oke? Ingat, minum boleh, mabok no way. Mabok jangan. Thank you.